Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang ada di gedung gereja ini, demikian juga untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami menyampaikan salam kasih dan sukacita damai sejahtera dari Allah kepada kita semuanya. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di Minggu Jubilate. Jubilate yang berarti bersorak-sorak bagi Allah, hai seluruh bumi. Tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 9, dimulai dari ayat 6 hingga ayat yang ke-43. Saya akan bacakan bagi kita semua, kiranya Bapak dan Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah dikatakan. Topik minggu kita hari ini adalah kuasa Tuhan yang menghidupkan. Dari epistel yang kita baca tadi Amanginang dan juga nats yang baru saya bacakan, sama-sama 2 orang yang dibangkitkan dari kematian. Kalau di epistel tadi pelakunya yang dipakai Allah adalah Elia, di mana yang mati adalah anak janda di Sarfat. Janda itu sangat berduka karena anaknya mati, tetapi di dalam kuasa Allah, di dalam permohonan Elia, Allah menyatakan kuasa dan mujizatnya, anak itu dihidupkan kembali. Demikian juga halnya dengan perikop kita pada hari ini yang sudah saya bacakan. Di Yope tadi ada seorang yang bernama Tabita. Tabita yang artinya Dorcas. Dorcas itu artinya indah, anugerah Tuhan. Dia mati, sebelumnya dia sakit lalu meninggal katanya tadi, atau mati. Tetapi dari kisah ini juga kita mendapatkan kuasa Allah yang ditunjukkan kepada perempuan, kepada orang yang berbaik hati, dan dia dibangkitkan. Apakah kebaikan janda Sarfat itu? Elia di dalam pengejaran pasukan Ahab kala itu, dia bersembunyi disuruh Allah ke sungai Kerit. Lalu sungai Kerit itu kering karena pada waktu Israel tidak diturunkan hujan selama 3 tahun. Lalu dia menemui janda yang ada di Sarfat, dan janda inilah yang menolong Elia memberi makan dari sagu-sagu yang sedikit.
dengan minyak yang sedikit, tapi mereka tidak kelaparan untuk beberapa waktu ke depan. Perempuan yang baik mendapatkan mujizat Tuhan melalui Elia, anaknya disembuhkan. Demikian jugalah Tabita, amanginang adik-adikku pemuda dan remaja gereja. Tabita tadi kalau kita ikuti nats yang saya baca adalah perempuan yang baik yang melakukan banyak kebaikan. Banyak orang baik, tetapi mungkin perbuatan baiknya belum banyak. Karena sering sekali kita mendengar ganti-gantian lah, ngaya hurupi san majo, atau lakso di botohodo mau lihat. Artinya ada keterbatasan, ada penyekatan karena sesuatu hal. Tetapi di dalam perikop kita hari ini tadi sudah diterangkan bahwasanya Tabita itu perempuan yang banyak sekali berbuat baik. Dia memberikan sedekah. Lalu dikatakan lagi di ayat 39 ketika tadi orang-orang memanggil Petrus, lalu para janda datang menemui Petrus dan mereka menyaksikan kebaikan Tabita. Apakah kebaikan Tabita yang dilakukan kepada para janda itu? Tabita membuat baju, membuat pakaian dan diberikan kepada para janda. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kalau dikatakan meninggalkan nama, berarti meninggalkan kenangan-kenangan yang baik, kesan-kesan yang bisa dipakai, dipergunakan banyak orang untuk menjadi teladan di dalam kehidupan di masa yang akan datang. Lihatlah apa yang dilakukan Tabita. Tabita dikatakan di sini adalah dia murid Yesus, salah seorang murid Yesus perempuan yang taat dan percaya kepada Tuhan. Dan apa yang mendorong Tabita melakukan kebaikan? Bukan supaya dia diberkati, bukan supaya dia dipandang orang baik, dipandang orang hebat dan lain sebagainya. Tetapi yang mendorong Tabita untuk melakukan kebaikan itu adalah kecintaannya dan imannya kepada Tuhan Yesus. Karena sebagai murid Yesus, Tabita terus belajar dan terus memperlengkapi dirinya dengan pembelajaran, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat tadi. Kesaksian janda-janda itu menunjukkan kebaikan Tabita yang dilakukan semasa hidupnya. Sehingga mereka sangat bersedih, mereka kehilangan sosok yang sangat baik. Tetapi apa yang mau kita katakan? Sekalipun Tabita itu baik, yang mau disampaikan dalam perikop ini. Sekalipun Tabita itu baik, dia berbuat, memberi sedekah, berbuat hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya, tidak menjadi tidak menjadi bukti atau tidak menjadi satu pegangan bagi orang-orang yang baik untuk tidak mengalami kematian. Baik pun dia, jahat pun dia, kaya pun dia, miskin pun dia, gemuk pun dia, kurus pun dia, cantikkah dia, kurang cantik, ganteng, kurang ganteng. Lagu kita mengatakan nasa jolma ikon mate. Nama ngolu ikon mate asa tung dengan muse. Artinya kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh seorang Tabita atau yang dibuat oleh orang-orang percaya tidak menjadi jaminan bagi kita untuk tidak mati. Saya kan udah baik Tuhan, berarti saya harus hidup panjang umur dong. Sehingga banyak sekali kita berpendapat atau sering sekali protes, kenapa ya orang baik cepat-cepat mati? Sering dengar itu ya? Terus orang jahat kok lama banget hidupnya? Kenapa nggak sebaliknya aja, orang jahat itu cepat mati biar langsung dihukum, lalu orang baik teruslah panjang umur supaya banyak kebaikan terus dia kerjakan. Sekalipun kita punya asumsi atau argumen-argumen seperti itu, bukan berarti itu menjadi satu
cara kita untuk menyogok Allah untuk tidak menjadikan apa yang dikehendakinya terjadi. Tidak. Kematian itu adalah otoritas Allah, hak prerogatif Allah atas hidup kita. Tidak ada seorang pun yang menghambat kehendak Allah terjadi dalam dirinya. Lihat Tabita tadi, dia baik, sebentar saja dia sakit, lalu dia meninggal. Tadi yang dititingkan itu ada jemaat kita kan, Amang Sinaga, sebentar aja ketahuan sakitnya, sudah meninggal. Sudah pergi berobat, sudah melakukan beberapa pengobatan. Ya memang gak ada yang bisa kita tahan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, itu akan terjadi. Tetapi apa yang mau kita lihat, Amang Inang? Kebaikan yang ditabur oleh Tabita ini tersiar dan menjadi kesaksian. Banyak orang berbuat di dalam kehidupannya, tetapi tak satu pun yang bisa dijadikan teladan. Sehingga ada kan lawa orang Batak, tahe godang dosi ngoton sia nama tahun, alai dang adong si tirun. Hendaknya apa yang diingat orang dari dalam diri kita itu bisa menjadi tiruan, menjadi teladan baik bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah apakah tiruan yang baik yang kita dapat dari perikop ini adalah Petrus. Dulu di dalam pelayanan para rasul ini berkeliling kota, dari kota yang satu ke kota yang lain, dari desa yang satu ke desa yang lain. Lida dikatakan tadi, di mana Petrus sedang melakukan pelayanan, dia menyembuhkan seorang yang bernama Eneas. Di situ tidak begitu jauh dari Yope, dan para murid mendengar, maka Petrus dipanggil. Apa yang dilakukan Petrus? Di ayat 39 tadi dikatakan, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Maka berkemaslah, tidak bilang tunggu dulu ya, belum siap kerjaku, masih ada yang sakit di sini mau kuobati, atau nantilah ya, duluan dulu kalian berangkat, menyusul pun aku. Tidak. Tetapi yang dilakukan Petrus segera berkemas dan lalu berangkat. Ketika kita dipanggil untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, kita sering menyanyikan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupku harus jadi berkat. Kita sudah berjanji kita harus jadi berkat. Lalu ketika kita dipanggil untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, apakah kita seperti Petrus? Langsung berkemas, langsung berangkat, dan langsung melakukan. Atau sebaliknya, aduh tunggu dulu, belum mampu aku. Tunggu dulu, aku masih sibuk. Tunggu dulu, masih ada yang belum kubereskan. Lihat apa yang dikerjakan Petrus. Dia berkemas dan pergi bersama para murid untuk menemui mayat Tabita. Lalu apa yang dilakukan Petrus ketika dia melihat mayat itu? Yang pertama sekali setelah dia bertemu, apa yang dilakukannya? Lalu ia berlutut dan berdoa, ayat 40. Lalu dia berlutut dan berdoa. Petrus tahu dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kuasa untuk melakukan perkara yang besar di dalam hidupnya. Sehingga dia memohon pertolongan Tuhan, dan kuasa Tuhanlah yang dinyatakan di dalam hidup Tabita melalui Petrus. Masih yakinnya kita dengan doa kita? Masih yakin gak kita ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab doa kita, dan doa itu berkuasa? Yakin gak? Hanya 3 orang yang yakin. Yakobus mengatakan, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita yakin, berarti yakinkan dirimu kalau engkau adalah orang yang benar. Lihatlah pertobatan Petrus. Sebelum Yesus mati, 3 kali dia menyangkal, 3 kali dia menolak mengenal Yesus. Dia berdosa. Tetapi ketika dia menyadari, dia berbalik. Ketika dia dengar Yesus Kristus sudah bangkit, dia berlari ke kubur.
dan melihat kubur itu sudah kosong. Ibana do sian sudah sisiani. Dari murid-murid laki-laki itu Petruslah yang pertama sekali pergi melihat. Dan ketika Yesus bertobat, dan ketika Petrus bertobat, dan ketika Petrus semakin mencintai Tuhan, lihatlah, dia hidup di dalam kebenaran dan doanya penuh kuasa. Jadi kalau kita berdoa, doa kita belum dijawab. Saya udah berdoa Inang, tapi kok kayaknya belum dijawab juga. Saya sudah terus berlutut pagi, siang, malam, tapi kok belum dijawab-jawab. Bukan doamu yang salah, dirimu mungkin yang belum benar. Oleh karena itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhanlah yang berkuasa. Sehingga doa-doa kita menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dan itu harus didasari oleh iman. Haporseaon. Bukan hanya rutinitas. Tetapi iman yang mendorong kita untuk memohon kepada Tuhan. Sehingga kuasa kesembuhan, kuasa kehidupan, kebangkitan yang dilakukan oleh Petrus kepada Tabita itu adalah kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada di antara kita yang mencoba-coba untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa sampai hari ini, kalau kita bisa melakukan banyak hal, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena pengalaman kita, tetapi semua itu adalah kasih kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, hendaknya lah kiranya orang-orang yang berdoa, orang-orang yang berseru kepada Tuhan percaya bahwasanya kuasa itu akan dinyatakan bagi mereka yang setia dan percaya kepadanya. Biarlah pujian dan kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Seperti yang dilakukan Elia. Elia memohon kepada Allah. Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Dan mujizat itu dinyatakan. Jadi siapakah yang berkuasa? Apakah Elia dan Petrus? Tidak. Tetapi Allah lah yang berkenan memakai mereka untuk menjadi berkat, kesembuhan, kepulihan bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mencatut nama Tuhan, yang memakai nama Tuhan untuk mencari-cari kemuliaan diri. Jadi sehingga banyak orang yang berbondong-bondong datang ke satu tempat, berdoa, mendapatkan mujizat kesembuhan dari seseorang yang berdoa. Lalu dia sembuh. Yang terkenal, yang populer, yang mendoakan. Kalau zaman sekarang yang viral, itu yang mendoakan. Viral nih, pendeta Anu bisa sembuh nih sekian orang. Des sembuh. Beribu orang des tumbang. Pendetanya yang viral. Jangan coba-coba mencuri kemuliaan Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita lah yang hebat. Tuhan kita lah yang berkuasa. Oleh karena itu, hati-hati dan waspadalah. Karena semakin banyak nabi palsu dan pengajar palsu. Biarlah kuasa kepulihan, kuasa penyembuhan, kuasa yang menghidupkan itu datang dari Tuhan. Apa yang mau kita ambil amanginang dari nats khotbah ini? Perbuatan baik itu tidak ada kadaluarsanya. Jadi kalau kita sekarang berbuat baik, orang tidak meresponnya dengan baik, jangan pernah berhenti berbuat baik. Teruslah buat yang baik. Karena perbuatan baik itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah dilupakan orang. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Tabita itu. Ahadona diula, apa yang dilakukan janda Sarfat itu. Sekalipun dia kurang beriman, tetapi kebaikan hatinya menyambut Elia di rumahnya di Parar Debata.
Tuhan memperhitungkan kecil yang Dia kasih. Holan lapet do, nadilehon, alai, balgadoi. Itu besar di hadapan Tuhan karena Dia memberikan dari kekayaannya. Karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan yang menghidupkan, kuasa Tuhan diberikan kepada kita untuk menghidupkan, untuk menolong orang lain. Berbuat kebaikan setiap waktu. Ingat, yang menabur pasti akan menuai. Amin. Tidak pernah orang yang menabur tidak menuai. Dia akan menuai apa yang dia tabur. Kalau dalam Mazmur 126 ayat 6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti pulang dengan sorak dan sorai. Dengan segala keterbatasan terus berbuat kebaikan pasti diperhitungkan oleh Tuhan, dan pada waktu yang tepat kuasa mukjizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi Petrus-Petrus yang dipanggil dan terus bergegas untuk berbuat kebaikan, untuk menghidupkan orang yang mati imannya, membangkitkan orang yang jatuh, yang tidak berdaya karena beratnya pergumulan, karena sedihnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua dipanggil, bergegaslah kita, berkemaslah kita, berangkatlah kita. Jangan katakan tunggu dulu, nanti dulu, parjolo mahamu unang. Mari kita pakai waktu kita yang tidak banyak ini. Tinggal sesaat lagi. Tidak banyak lagi waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melakukan kebaikan itu. Karena itu, mulailah hari ini. Saya tahu jemaat Tangerang Kota ini baik-baik, dan kita sudah melakukan apa yang diminta dalam perikop ini. Jangan pernah berhenti, teruslah. Kalau kita menanam sesuatu di sini, mungkin kita tidak menuai di sini. Seperti kita menanam labu, kita menanam labu di sini, kita akan mengambil buahnya ke sana. Tetapi ada waktunya kita akan menanam di sini dan kita menuai di sini. Seperti kita menanam ubi, menanam kacang, menanam cabai, kita menuai di tempatnya. Yang pasti orang yang menabur pasti menuai. Karena itu marilah kita yang diberkati Tuhan seperti yang dikatakan Allah kepada Abraham di Kejadian 12 itu. Diberkati untuk menjadi berkat. Menjadi berkatlah kita amanginang di dalam hidup ini. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak kesulitan, jangan pernah berhenti, terus lakukan. Untuk mengakhiri khotbah ini, saya akan undang kita untuk bernyanyi di jalan hidup yang lebar dan sempit. Wartakan
Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang berjubilate. Orang yang berjubilate adalah orang yang bersorak-sorai. Hendaklah kita semua terpanggil untuk membuat orang-orang yang berduka, orang-orang yang berkekurangan pun ikut merasakan sukacita, dan mereka pun boleh bersorak-sorai. Kuasa Allah, mujizat Tuhan pasti akan dianugerahkan dan dinyatakan bagimu, bagiku yang percaya. Dan Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkat, menjadi sukacita, membuat bumi ini bersorak-sorai memuji Tuhan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan bagimu untuk menghidupkan, untuk membawa orang berjubilate dengan penuh semangat. Hidupmu membangun, hidupmu membangkitkan, hidupmu menghidupkan jiwa yang mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berjubilate, marilah kita menjadi berkat, membuat orang lain pun berjubilate. Tuhan Yesus memberkati. Amin.